Rasul berasal dari golongan manusia, bukan malaikat. Rasul dipilih secara langsung oleh Allah sebagai utusannya. Seorang Rasul memiliki tugas yang sama, yaitu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mendapat tugas yang berat. Rasul dibekali dengan sifat-sifat mulia sebagai bukti keistimewaan para Rasul. Sifat-sifat tersebut antara lain sifat wajib bagi Rasul, yaitu sifat yang pasti dan wajib ada dalam diri seorang Rasul. Sidik. Sidik berarti jujur. Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan manusia yang jujur. Rasul selalu benar dalam berbicara dan perbuatannya. Kebenaran ucapan dan perbuatan para Rasul telah diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 41. 2. Amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Seorang Rasul adalah seorang yang dapat dipercaya, baik sebagai pribadi manusia maupun sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang beliau sampaikan sebagai Rasul pastilah sama seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dikurangi atau ditambah sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Maksudnya Rasul itu menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat. Para Rasul tidak menyembunyikan apapun meski berhadapan dengan penentangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. 4. Patona. Patona itu cerdik dan bijaksana. Para Rasul adalah pribadi yang cerdik dalam memandang situasi dan kondisi umatnya. Mereka mampu memahami jiwa umatnya sehingga tugas yang mereka emban dapat ditunaikan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 179. Sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat tercela yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil bagi Rasul antara lain sebagai berikut. 1. Kizib. Artinya dusta. Rasul adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela. Setiap Rasul selalu benar ucapan dan perbuatannya. Sifat dusta hanya dimiliki oleh manusia yang mementingkan dirinya sendiri, sedangkan Rasul mementingkan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 2-4. Khianat. Artinya tidak dapat dipercaya. Semua yang diamanatkan kepada Rasul pasti dilaksanakan. Tak ada satupun Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkhianat terhadap umatnya. Semua wahyu yang telah Allah amanatkan akan disampaikan dan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 106. 3. Kitman. Artinya menyembunyikan. Para Rasul diberi tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan tanpa menambah atau mengurangi atau menyembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 50. 4. Bilada. Artinya bodoh. Mustahil bagi Rasul bersifat bodoh, sebab orang yang bodoh tidak mungkin dapat mengatur dan membimbing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu a'radul basyariyah. Artinya sifat-sifat sebagaimana manusia. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidak sampai mengurangi derajatnya para Rasul. Sifat tersebut seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bahwa sifat jais ini tidak sampai merendahkan martabat kerasulannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menyampaikan ajaran tauhid. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus pada masa dan kaum yang berbeda. Akan tetapi Nabi dan Rasul memiliki tugas yang sama, yaitu menegakkan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25.
2. Membawa kabar gembira dan peringatan. Maksudnya adalah bahwa para rasul itu bertugas untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, serta memberi peringatan akan adanya siksa neraka kepada mereka yang ingkar dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. 3. Menunjukkan umatnya pada jalan yang lurus. Rasul memiliki tugas untuk menunjukkan manusia pada aturan-aturan atau batasan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 24. 4. Memberikan teladan yang baik. Rasul Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bertugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan dan memberikan teladan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Iman kepada Rasul harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Perilaku beriman kepada Rasul dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing manusia. 2. Menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani dan mengamalkan ajaran yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Tidak membeda-bedakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. 4. Menjadikan sikap dan perilaku mulia para rasul sebagai rujukan dalam bersikap. Beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Adapun hikmah tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki teladan dalam menjalankan kehidupan. 2. Mengetahui hakikat diciptanya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Dapat mengetahui antara yang benar dan yang salah. 4. Memiliki pandangan hidup yang jelas.